Oke, kemudian bentuk soalnya urean. Biasanya soalnya adalah kalian mungkin diberikan sampul, sampul buku, atau ada keterangan screenshot artikel online dan sebagainya. Nah, biasanya kalian diminta untuk membuat kutipan, sumber kutipan, dan daftar pustaka secara APASTEL maupun MLASTEL. Jadi dalam satu soal bisa saja nanti kalian akan menuliskan 6 jawaban. Kutipan, sumber kutipan, daftar pustaka apa, dan kutipan, sumber kutipan, daftar pustaka MLA. Gitu. Ya. Oke, jelas ya. Nah, silahkan nanti kalau misalnya biasanya kan tidak boleh di garis bawah ya. Nanti kalau kalian untuk italik, kan kalau menulis kan nanti menulis tangan. Tidak mungkin kan di italik, dimiringkan. Tulisannya miring-miring tidak perlu. Jadi boleh di garis bawah, tapi nanti ada keterangan yang di garis bawah untuk menjelaskan judul atau yang seharusnya italik. Harus ada keterangan itu. Kalau tidak ada keterangan itu nanti dianggap kalian di garis bawah. Nanti malah salah. Jadi harus ada keterangan itu ya teman-teman ya. Jadi untuk penulisan judul boleh di garis bawah, tapi harus ada keterangan. Ya, jelas. Nah, kalau yang misalnya, oh ini terlalu panjang, kutipannya tidak perlu terlalu panjang teman-teman. Saya memang tidak, saya hanya akan melihat, oh kamu kalau mengutip langsung bagaimana, oh kalau kutipan langsung, kalau tidak langsung bagaimana, hanya seperti itu. Jadi tidak perlu kutipannya menulis banyak, tapi akhirnya sumber kutipan daftar pustakanya terburu-buru atau malah tidak, apa namanya, tidak cukup waktunya untuk menulis. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi silakan dituliskan. Kutipannya sedikit saja, 1 kalimat, 2 kalimat, saya tidak apa-apa. Ya, kemudian yang menuliskan HTTPS dan sebagainya mungkin terlalu panjang, nanti di materi minggu ke-7 nanti akan saya unggah di GC, silahkan dibaca sungguh-sungguh karena kita mungkin tidak akan sampai waktunya. Silahkan dibaca di sana, itu juga ada keterangan ya, persiapan untuk UTS ya. Jadi silahkan nanti dibaca sungguh-sungguh materi minggu ke-7 yang akan saya bagikan di GC. Gitu. Feb, mau panggil temanmu dulu? Iya, Bu. Silakan. Elin Mareta Pranata, Jason Owen, Alvin Naftali, Fernando Samuel, Hadir. Fernando Samuel ya itu? Ya, hadir. Oh ya. Gerald Wahyudi, Hadir. oke. Gloria Fangi, Hadir. bentar. Oh, bentar, saya ulangi lagi ya. Elin Mareta, Jason Owen, Alvin Naftali. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah selesai. Oke, Feby. Tadi seperti yang saya katakan, saya lanjutkan ya. Nanti materi minggu ke-7 saya akan unggah di GC, benar-benar sekalian saya minta dan saya harapkan untuk membaca sungguh-sungguh. Karena di materi minggu ke-7 itu ada tambahan materi ya. Materi sumber kutipan dan daftar pustaka. Dan ada keterangan persiapan-persiapan untuk UTS. Jadi silahkan diperhatikan, dibaca. Kalau ada kesulitan memahami, bisa kita diskusikan di grup lain kita. Ya, jadi silahkan nanti dibaca ya. Nanti saya akan segera unggah di GC. Ya, kembali lagi ke persiapan UTS tadi teman-teman. Jadi karena waktunya mepet, jadi dipastikan kalian memang benar-benar mengelola waktu sebaik mungkin supaya tidak terlalu terlambat. Ya, atau bahkan mungkin dalam pengumpulannya malah ada beberapa yang tidak cukup waktunya, akhirnya tidak dikerjakan. Jangan sampai ya seperti itu ya. Jadi pengelolaan waktu itu penting. Dalam pengumpulan pun juga demikian. Jadi soal itu nanti akan saya unggah di GC. Jadi soal itu bukan saya yang buat adalah koordinator. Jadi biasanya saya sendiri pun hanya setengah jam sebelum kalian UTS baru dibagikan.
Nanti saya akan bagikan di GC, kalian akan melihat soalnya di sana, terus kalian tulis di kertas bergaris. Bukan, kalau saya sih mintanya kertas bergaris ya teman-teman ya, supaya lebih rapi dan supaya lebih jelas. Tapi kalau misalnya tidak ada kertas bergaris, ya gunakanlah kertas biasa. Nah, dalam penulisan, dalam pengumpulannya juga diperhatikan. Dalam pengumpulannya ketika scan, itu juga dipastikan harus jelas. Dalam pengumpulannya pun hasil fotonya jangan sampai terbalik-balik, atau saya harus mengunduh dulu fotonya, atau hasil scan-nya. Ya, jadi soal lembar jawab itu harus langsung siap baca. Yang kedua, yang sering terjadi, dan itu sangat membuat rugi kalian, misalnya dalam pengumpulan kalian harus teliti. Misalnya ada 3 lembar jawaban. Itu yang dikumpulkan harus dipastikan, oh ini lembar 1, lembar 2, lembar 3. Jangan sampai merasa bahwa, oh ini sudah 3 lembar, ini berarti sudah semua. Belum tentu, kadang ada yang terlewat, ada yang kedobelan. Akhirnya apa? Nanti ketika saya koreksi pun berarti, oh ini hanya 1-2 jawaban saja. Setelah itu nilainya jelek. Baru protes, loh Bu, nilai saya kok jelek? Ternyata setelah dicek, lembar ketiganya belum dikumpulkan. Keliru, lembar keduanya kedobelan. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Itu nanti kalian yang rugi sendiri. Ya, perhatikan juga yang digunakan adalah buku BI edisi ketiga, cetakan ketiga. Jadi usahakan mempunyai buku itu teman-teman. Kalau tidak punya buku itu nanti akan kesulitan sendiri. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah walaupun kita latihannya biasanya kan online yang di offline kan, ya online yang di offline kan, tapi nanti dalam pembuatan sumber kutipan daftar pustaka ketika UTS jangan terus merasa oh ini online yang di offline kan, bukan ya. Jadi kalau online ya online beneran, berarti harus ditulis secara online. Konsepnya berbeda ya, jangan sampai lupa itu ya. Oke. Nanti biasanya 1 hari sebelum kalian UTS saya akan ingatkan. Misalnya apa saja yang perlu dipersiapkan. Oh ya, untuk selain kertas bergambar, KTM kalian, kartu tanda mahasiswa atau KTP atau identitas yang lain juga disiapkan ya. Biasanya diminta untuk mengirimkan juga foto selfie kalian dengan lembar jawab dan identitas, kartu identitas. Jadi untuk menghindari joki ya, maksudnya yang mengerjakan bukan kalian gitu. Oke, aman. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di grup aja ya. Kalau kalian mau tanya ya tentang UTS atau tentang materi minggu ke-7 atau tentang tugas, format tugas dan sebagainya. Oke, yuk minggu lalu kita sampai mana? Bu, mau tanya Bu, ini sudah absen. Hah? Sudah dong dari tadi. Oh saya baru join, Bu, soalnya masih jalan Bu, baru dari kampus. Oh, hubungi Bu Ketua, Feby. Bilang tadi sudah izin Bu. Tadi kan Alvin kan kamu yang izin tadi ya? Iya Bu. Oke. Sudah sampai mana kita minggu lalu teman-teman? Proceeding sudah maju? Belum, Bu. Yang MLA. Oh, kalau yang apa sudah? Yang apa kemarin kalau nggak salah sudah. Oh, oke. Proceeding apa sudahkah? Halo, proceeding apa? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oh, oke. Oke. Yuk, sekarang proceeding MLA. Saya Ini izin karena share. bergerak. Ya, silahkan Maria. Saya akan bergerak cepat, jadi kalau kalian tidak tanya, saya anggap kalian paham. Saya hanya menginformasikan hal-hal yang menurut saya penting ya, dan perlu kalian ketahui ya. Jadi benar-benar kalian harus memperhatikan hasil diskusi setiap kelompok ini ya, teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, ya saya akan lewatkan begitu saja. Oke, silahkan Maria dan teman. Selamat siang, Bu Listiana. Jadi pada hari ini kami Lupa on. akan mempresentasikan cara mengutip teks proceeding dengan MLA style. Saya Vincent Nathaniel dengan NRP D1220162 dan Saya Maria Anastasia, NRP D122000146. Saya akan menjelaskan bagian versi hard copy untuk proceeding. Ini online yang di offline kan. Ini untuk covernya. Ini untuk ada judul artikel, nama konferensi, editor, dan penulis. Ini untuk bagian bawah halaman, dan ini untuk kutipan yang kita ambil ada dari sini.
Ini untuk teks kutipannya, untuk daftar pustakanya, ini nama belakang dari penulis, nama depan penulis. Untuk yang ada tanda kutipnya ini, itu judul paper atau artikel yang dikutip. Untuk yang ditulis secara miring ini, itu judul konferensinya, lalu ada lokasi Yogyakarta. Untuk ini tanggal atau tempat berlangsungnya konferensi. Ini nama editornya, lalu ini nama penerbit, tahun terbit, dan halaman dari proceedingnya. Oke, Maria. Itu kalau nama editornya banyak, lebih dari berapa ini? 3 kah? Lebih dari 3? Lebih 4? dari 3. Ada. Dituliskan langsung et al aja nggak apa-apa, Man. Iya, Jadi graf dituliskan et al, sama kayak penulisan pengarang. Oh iya, Bu. Ya, dituliskan et al ya. Jadinya Arnett Graf terus et al editor. Ya. Editorsnya tetap pakai S ya, Bu? Ya, karena kan itu menunjukkan lebih dari 1 kan. Terus penerbitnya betul, tahun, judul. Oke, itu halamannya ya, halamannya si Graf ya. Iya, Bu. Oke, sip. Makasih, Bu. Iya, Maria. Sebentar saya tanyakan ke teman-teman. Ada pertanyaan tidak? Poin 1. Ingat proceeding. Proceeding itu apa? Coba. Jadi dari jurnal-jurnal yang sudah diseminarkan ya. Jadi dalam satu buku namanya buku proceeding. Berarti pasti ada tempat seminar, ada tanggal seminarnya. Di situ kan ada Surakarta 13 Jun, itu Surakarta di situ kota seminarnya, tanggal seminar, terus editornya. Kenapa kok di situ tim kok hanya editor gitu saja, tidak tambah S, karena itu dianggap satu tim, satu. Kemudian penerbit, terus halamannya. Aman ya? Lanjut, poin 2. Jadi saya akan menjelaskan versi online-nya dengan judul konferensi Proceeding of Non-Formal Education International Seminar 2021. Lalu itu untuk judul artikel yang saya kutip, yang application itu dengan penulisnya Abdul Rahman dan Mira Menawati, dan yang di bawah itu merupakan kalimat yang saya kutip. Lanjut. Jadi ini untuk teks kutipannya yang change in behavior itu dengan Rahmat and Mirnawati, 3 itu di halaman 3. Dan untuk daftar pustakanya dimulai dari nama belakang penulis 1, lalu koma, nama depan penulis 1, dan nama depan dan nama belakang penulis 2. Yang di dalam kutipan itu merupakan judul artikelnya. Lalu dilanjut dengan yang di italik merupakan judul dari buku proceedingnya. Terus yang Sumatera Barat adalah tempat lokasi pelaksanaan konferensinya dengan dilanjutkan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu untuk Alim Harun Pamungkas, Jamaris, Solvema merupakan editorsnya. Dan UGM Digital Press merupakan nama penerbitnya. Lalu tahun terbit dan halamannya. Lalu ada situsnya yang HTTPS itu dilanjutkan dengan tanggal aksesnya. Oke, Vincent. Itu editornya 3 atau berapa ya editornya? 2. Berapa? Ada 3. Oh, ada 3. Alim Harun Pamungkas, Jamaris, Sulfema ya. Itu Jamaris ke Sulfema diberikan simbol dan dong. Oh iya. Bukan simbol N, AND, karena kan MLA kan kamu ya. Iya, N. AND. Ya, editors, terus UGM dan lain. Oke, aman. Silahkan dicek poin 2. Ada pertanyaan tidak, teman-teman? Kalau kalian tidak tanya, saya anggap paham ya. Bu, saya masih kurang paham. Ya. Apa? Itu memang kalau kutipan pendek berarti tidak diperlukan tanda kutip ya?
Tadi tidak ada tanda petik kah? Saya malah tidak ini. Terima kasih ya. Mungkin malah jadi mengingatkan. Tadi diberi tanda petik nggak, Sen? Sebentar, yang bagian yang mana? Kutipan. Ini apa? Kutipan langsung kan? Iya. Harusnya diberi tanda petik ya. Tadi teman kalian mengingatkan. Oh iya, lupa. Iya kan? Ya, ya. Terima kasih, Catherine. Ya, tadi punya Maria juga ya. Kalau misalnya tanda apa? Kalau langsung diberikan tanda petik di sana. Oke, itu saja kan. Malah mengingatkan kan. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih ya. Proceeding MLA tidak ada pertanyaan ya. Berarti proceeding MLA. Yuk kita lanjut ke periodikal yuk. Periodikal apa? Periodikal itu adalah sesuatu yang periodik ya teman-teman ya. Jadi yang masuk periodikal itu pasti ya yang dia berkala. Koran, majalah, jurnal yang terbitnya selalu pasti. Oh setiap hari, setiap bulan gitu ya. Jadi itu masuk dalam periodikal. Oh ya, ngomong-ngomong mungkin saya juga akan mengingatkan sekali lagi teman-teman. Jadi silakan diperhatikan pedomannya. Jadi tidak hanya memperhatikan contohnya, tapi ada pedoman-pedoman di sebelum si contoh itu atau di atasnya contoh itu ada yang di kotak-kotak itu loh. Kan ada keterangan, oh setelah ini apa, itu kan ada semua. Jadi kalian bisa cek di sana. Kalau bingung loh, ini apa ya seharusnya? Oh namanya judul artikel, oh ini apa ya? Itu semuanya ada di halaman sebelumnya atau di atas si contoh-contoh kalian itu di dalam buku ya. Oke, yuk silahkan. Ayo silahkan. Tadi Grace katanya tidak bisa. Ini apakah bagiannya Grace kah atau gimana ini? Dibantu teman-teman. Ada yang bisa membacakan karena dia tidak bisa on mic katanya. Alis, suaranya belum keluar, masihan. Siapa sih ini sebenarnya yang berbicara, Mar? Ini, Ada Bu. Jadi Jessica sama Alis rasanya lagi satu kos deh, Bu. Lagi bersama dia. atau di skip dulu bagiannya mereka? Oke, jadi kita dari kelompok yang bahas tentang periodikal pakai apa style gitu. Jadi next. Nah, ini kelompok kami, Bu. Jadi saya Grace Alicia. Saya akan membahas tentang artikel dalam jurnal versi cetak. Jadi ini saya jurnal online yang di offline kan. Jadi ini sumber kutipannya, nama pengarangnya, tahun terbitnya,
Terus ini kutipannya, sama ini daftar pustaka. Ini judulnya, italic. Terus ini penerbitnya sama halamannya. Oke, sebentar, Grace. Ini artikel dalam jurnal, ini berarti jurnal ya? Iya. Oke. Sumber kutipannya, namanya, nama belakang ya, penulisan sumber kutipan itu. Diingat-ingat ya, konsep dasar soalnya teman-teman. Jadi yang ditulis di sumber kutipan adalah nama belakang saja. Terus tanggal, halaman, daftar pustakanya, sistem pakar itu, penulisan judul artikelnya tidak perlu diitalik ya, Grace? Sistem pakar itu kan tidak diitalik. Ya. Terus hanya kata pertama yang diawali kapital atau unsur penamaan. Terus judul dari nama buku jurnalnya Jati, itu yang diitalik yang itu, yang Jati. Baru setelah itu, ini tidak ada volume dan nomor isunya. Iya. Sudah, berarti langsung ke halamannya ya. Oke. Oke, NRP jangan lupa Grace, tolong dicantumkan ke kolom chat aja ya. Baik, Nama Bu. kamu ya. Oke. Yang di 76 poin 1 adakah pertanyaan teman-teman? Poin 1. Jadi yang wahana di situ adalah nama si web jurnal itu, kalau cetak buku jurnalnya. Ya, yang di italik itu. Tapi kalau judul jurnalnya ya hanya kata pertama saja yang diawali dengan kapital atau unsur penamaan. Ada yang ingin ditanyakan? Aman? Kalau aman lanjut. Iya Bu, ini saya Jessica, izin nggak bisa on cam ya Bu, soalnya Oke. lagi error. Ya. Halo, Oke. ini artikel dalam majalah versi cetak tanpa pengarang Bu. Terus ini sumber kutipannya sama daftar pustakanya ini. Ngambil dari majalah Trobos, judulnya Sapi Lokal yang Terkuras. Jess, itu berarti tanpa pengarang ini si artikel kok nggak ada ya? Kan ini halaman sampul kan? Nah, si halaman ininya kok nggak ada? Halamannya mau dikutip. Ya Bu, nanti saya fotokan Bu. Oke, ini berarti kamu punya cetaknya ya? Iya, punya majalahnya. Ya, oke. Ya, itu judulnya betul. Hanya kata pertama dan kata pertama di anak judul ya, atau unsur penamaan itu konsep dasar di Apastel. Jadi jangan sampai lupa ya, penulisan judul itu ya. Jadi silahkan nanti selain itu ya dikecilkan semua. Terus yang terusnya di italik. Yang terusnya di italik. Itu tidak perlu ditanda petik ya di daftar pustaka. Terus berkutipan harusnya sapi lokal itu, bukan Trobosnya. Oh, oke Bu. Nah, terus mana ya ini, sebentar. Apakah kamu nggak keliru yang MLA kah, Jess? Bentar Bu. Ya nggak, Jess? Coba dicek lagi ya nanti ya, Jess. Pokoknya kalau Apastel, ya nggak? Bentar ya Bu. Soalnya penulisan si tanggal kok di belakang gitu loh. Ya, atau itu kan harusnya yang September bla 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 itu kan sebelum si Trobos kan? Baru Trobos, setelahnya baru halamannya, tidak perlu pakai PP ya. Gitu ya. Kemudian sumber kutipannya itu diberi keterangan ya.
sapi lokal bukan trobosnya, kan ini tidak ada pengarangnya. Terus diberi tanda petik karena memotong judul. Ya, terus kalau ini kutipan langsung berarti diberikan keterangan page berapa, halaman keberapa. Ya, terus diberi tanda petik di kutipannya. Oh iya, baik, Bu. Oke, diingatkan ya, Des. Oke. Apa yang perlu ya? Sip. Ya, makasih, Bu. Ya. Oke, Bu. Ini mana ini? Si siapa ini? Jess minta tolong aja, Jess. Di ini kan nggak bisa kah? Oh, Di di full. full screen ya, Bu? Oh iya, bisa. Ya. Sebentar, teman-teman. Saya tinggal sebentar ya. Bentar saja. Oke, maaf. Ya, silahkan. Dilanjutkan. Bu, kelihatannya Kathleen ada raise hand. Oh, ya, Kat. Kenapa, Kat? Ya. Aduh, Bu, masih kurang paham kenapa kalau yang sumber kutipan di yang artikel dalam majalah versi cetak itu pakai tanda kutip. Karena memetik, nak. Karena memetik. Karena memotong. Jadi karena judulnya kan panjang. Kalau sumber kutipan kan jangan terlalu sampai panjang. Ya kan? Jadi memotong hanya menuliskan 1 sampai 3 kata saja. Dan diberi tanda petik kalau di Apastel. Kalau di ML Astel itu kan kalau judul artikel pasti ditanda petik kan. Entah itu memotong, entah tidak pasti diberi tanda petik. Nah, khusus Apastel, kalau dia memotong berarti diberi tanda petik. Kalau tidak memotong, tidak perlu tanda petik. Makasih, Bu. Oke. Gimana ini? Kok hilang? Isi saya coba bantu share screen ya. Ya, mungkin kalau temannya bisa, mungkin bisa dibantu. Supaya nggak terlalu kecil maksud saya kan, tulisannya jadi lebih jelas. Ya, silakan. Nah, ini yang punya saya ya, Bu. Yang artikel jurnal versi online. Jadi sumber kutipannya aku ngambil yang di pendahuluan itu yang di bawah. Pokoknya yang microservice merupakan arsitektur lalalala. Nah, sumber terus kutipannya itu Hosea, Palit, Dewi, 2021. Terus daftar pustakanya itu ada 3 nama, udah dibalik semua juga. Terus tahunnya 2021. Terus judul artikelnya itu
Yang ini, fault tolerance pada microservice, arsitektur dengan circuit breaker, lalala. Terus habis itu, nama judul serialnya itu ini, Journal of Informatics. Terus volumenya, volume ke-9. Terus ini halamannya 227 sampai 233. Terus retrieved from HTTP, lalala itu, Bu. Oke, Maria. Ini berarti tidak ada DOI-nya ya? Aku nggak nemu sih, Bu. Oke. Jurnal tanpa DOI nggak nemu? Jurnal dengan DOI nggak nemu? Enggak, Bu. Kalau tidak menemukan, coba ya, coba ini. Kamu coba masuk ke websitenya Journal of Business Research yang dicontoh itu, kan pasti ada banyak artikel jurnal di sana ya. Itu kebanyakan itu ada DOI-nya biasanya. Dicoba dulu, kalau misalnya menemukan yang DOI, lebih baik menggunakan contoh yang itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak menemukan, ya sudah terpaksa menggunakan yang ini. Gitu ya, Mas? Oke, Bu. Nanti diberi keterangan ya, Mar, di sini ya. Ini seharusnya kan DOI. Diberi keterangan di atasnya atau di mana, supaya teman-teman nanti, loh ini kan poin 3 harusnya dengan DOI gitu kan. Kalau misalnya tetap menggunakan yang ini ya. Diberi keterangan itu supaya teman-temannya jelas tahu keterangannya apa. Oke, Mar? Oke, makasih, Bu. Sama-sama, Mar. NRP jangan lupa ya di bawah ya, di kolom chat ya. Di poin 3, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jadi di situ untuk URL itu bisa diganti DOI. Jadi kalau di artikel itu ada DOI, berarti tuliskan nomor DOI-nya saja, bukan URL-nya atau retrieve from URL. Ya, jadi kalau artikel itu punya DOI, cantumkan DOI-nya. DOI itu apa sih? Digital Object Identifier. Jadi seperti ID-nya. Ya, seperti nomor ISBN-nya. Jadi punya hak cipta. Nomor itu kalau sudah masuk di situ berarti berarti artikel ini tidak boleh sembarangan dikutip. Nanti bisa saja kalian dituntut kalau tidak menyebutkan kutipannya, sumber kutipan maupun daftar pustakanya. Itu ya. Intinya kalau ada DOI, tuliskan DOI-nya, bukan URL-nya. Oke, silakan lanjut 4. Halo, suaranya masuk, Bu. Masuk. Nah, jadi saya di sini yang mengerjakan yang artikel dalam koran versi cetak. Nah, ini sumber kutipannya yang kebiasaan melakukan penelitian itu kini dikembangkan dengan tujuan yang lebih rumit. Terus ini namanya yang sudah dibalik, kemudian tanggal, tahun, sama halamannya. Ini apa? Bulannya udah jadi di Inggris, jadi bahasa Inggris. Terus di daftar pustakanya ini Agustina RD ini udah dibalik namanya, terus tanggal sama tahunnya, terus manfaat kulit jeruk untuk membuat cooking well ini judulnya, jawab posnya di italik, terus sama halamannya. Oke, Grego. Grego, itu untuk sumber kutipannya hanya nama belakang saja ya, Greg? Oh, iya, Bu. Ya, diingat-ingat ya, sumber kutipan hanya nama belakang saja. Kemudian di daftar pustaka itu PP, di PP 13,19. Bukan hanya P, ini bukumu tipe. Gimana, Bu? Maaf, Bu. PP, bukan hanya P, karena kan lebih dari 1 kan halamannya. Oh, iya. Ya kan? Ini bukunya yang tipe, BI-nya. Buku yang di ini, di buku BI-nya itu, maksudnya. Oh, ya benar, Bu. Tipe berarti ya, Bu? Iya, di tempatmu juga nanti tuliskan iya. P. Oke. Ya. Ya, Bu. Tangkap ya, nanti tuliskan NRP, jangan lupa. Ya, makasih, Bu. Oke, Grego. Teman-teman di poin 4 itu P itu harusnya PP ya. Tuliskan itu bukunya BI-nya tipe 21 koma. Kenapa kok tidak tanda hubung, Bu? Karena kan kalau koran biasanya menyambung di halaman berapa gitu ya. Oke, aman ya. Oke, silahkan lanjut. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan perihal artikel dalam koran versi cetak tanpa pengarang. Jadi pertama ini kutipannya dulu. Nah ini karena kutipannya dia kutipan yang nggak langsung, setelah itu masuk ke kutipannya dia, sumber kutipannya ini beberapa kata dari judulnya, soalnya nggak ada pengarangnya jadi dikutip. Terus habis gitu ini pakai
Maret bulan 6 tapi dalam bahasa Inggris, terus tahunnya. Terus daftar pustakanya, ini judulnya, kapitalnya di depan aja, yang lainnya hurufnya huruf biasa, tapi yang Jawa Timur Tengah ini di kapital soalnya nama tempat, terus habis gitu tahunnya sama tanggalnya dalam bahasa Inggris, terus Jawa Posnya di italic, terus buat page-nya page 3. Oke, Gloria. Benar-benar. Tidak ada ya. Jangan lupa NRP tuliskan di bawah ya, Glor. Oke. Terima kasih. Oke, Gloria. Poin 5 teman-teman sama ya seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalnya pengarangnya tidak ada pengarang atau penulisnya, berarti judulnya. Kemudian kalau memotong judul, kalau di apastel diberi tanda petik. Diingat-ingat itu ya, selalu. Ya. Oke, lanjut. Selamat siang Bu Listiana. Jadi saya Gabriela Christina dengan NRP D122000014. Jadi saya akan menjelaskan artikel dalam koran versi online. Sumber kutipannya itu saya mengambil sumber kutipan secara langsung, makanya ada tanda petik meski sempat naik harga daging sapi di Jawa Timur berangsur-angsur normal. Setelah itu format sumber kutipannya nama belakang yaitu Satria, bulannya, lanjut tanggal, tahun, terus paragraf yang pertama. Setelah itu daftar pustaka, nama belakangnya dulu Satria, A itu Andi, tapi cuman inisial aja, titik, terus dalam kurung ada tahun, bulan, sama tanggal. Nah, terus ini ada judulnya, seharusnya judulnya itu yang huruf kapital cuman yang depan, cuman saya baru notice, jadi nanti saya ganti. Setelah itu titik jawapos.com-nya di italic, terus ada link untuk sumbernya. Sekian Bu, terima kasih. Oke, Gabriela. Penulisan sumber kutipan untuk bulan dalam bahasa Inggris ya, Gabriel? Oh iya Bu. Kan sama kayak di daftar pustaka juga demikian, penulisan bulan dalam bahasa Inggris. Kemudian tadi Gabriel juga sudah tahu ya, di penulisan judul harusnya mana saja yang diawali kapital ya. Terus itu judul, itu nama webnya, retrieve from, oke, yang lainnya aman. Ya. Makasih Bu. Oke. Tadi belakangnya berapa? D112200014 kah? Iya Bu, benar, 014. Oke, Gabriela. Ada pertanyaan nomor 6? Dicek dulu teman-teman. Ini kan yang online ya, berarti diberikan URL-nya. Aman. Kompas.com itu nama websitenya ya. Koran online-nya. Aman? Lanjut, 7. Halo? Ya. Oke. Oh ya Bu. Oke, jadi saya mau jelasin untuk artikel dalam koran versi online tanpa pengarang. Nah, ini sumber kutipan yang saya ambil dari Jawa Pos. Ini Tottenham bantai Everton 5-0, Harry Kane lewati Thierry Henry. Pakai tanda petik, terus ada tanggalnya juga. Terus untuk daftar pustakanya Tottenham bantai Everton sesuai dengan judulnya. Terus tanggalnya kita balik dari tahun, bulan ke tanggal. Habis itu ada jawapos.com, saya italic, sama juga link untuk dari ini Jawa Posnya sendiri. Terus next. Brian. Apa Bu? Apa katanya? Oh enggak Bu. Bu. Maaf Bu. Ya, tadi kamu juga ada kata bahasa Jawa. Gini loh, yang penulisan judul tadi kan sudah disampaikan ya. Kalau judul yang dicontoh itu, dia kan memotong. Kalau memotong itu diberikan tanda petik. Kalau dia tidak memotong, tidak perlu tanda petik. Nah, ini kan... Oh iya Bu. Mana nih? Mar, kok hilang Mar? Maria ini. Tadi kayak saya masih ingat. Nah, penulisan judulmu tadi kan kamu boleh memotong Brian di sumber kutipan supaya tidak terlalu panjang. Nah kan ini kan. Nah, kembali lagi. Nah, di situ kan panjang kan sumber kutipannya untuk judul. Kamu dipotong saja untuk mungkin 1 sampai 3 kata lah.
Halo Ya, diberi Triataka, oke Bu. Nanti saya ganti. Ya. Oke Bu. Oke, kemudian March. Diingat-ingat teman-teman, penulisan bulan itu dalam bahasa Inggris. Itu konsep dasar. Diingat-ingat ya. Jadi penulisan bulannya nanti diganti ya, Brian. Oke Bu, siap Bu. Oke. Kemudian di daftar pustaka. Nah, kalau di daftar pustaka juga demikian, Maret diganti Max, kemudian di baris kedua dan seterusnya menjorok ke kanan ya, Brian. Ya Bu. Baris kedua dan seterusnya. Sip. Oke, jelas ya. NRP Bu. terus di bawah ya, Brian. Oh iya Bu. Retrieve from-nya tidak perlu tanda petik, Brian. Ini salah buku BI-nya. Typo. Retrieve from titik 2. Nah, itu yang titik 2-nya dihapus. Oh, titik 2 nggak usah ya Bu. Oke Bu. Ya, betul. Nah, Oke. Terima kasih. Oke. Yang poin 7 teman-teman yang setelah retrieve from titik 2-nya dihapus ya. Ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman. Terima kasih untuk kelompok periodikal apastel. Tinggal ditunggu. Saya minta semoga sebelum UTS sudah memasukkan ya PIC ya ke GC ya. Jadi ini untuk yang kali ini saya minta cepat-cepat ya, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa melihat dan buat belajar sebelum UTS. Oke, periodikal MLA. Selamat pagi Bu Listiana dan selamat pagi teman-teman. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai periodikal dengan MLA style. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, saya nggak bisa on cam soalnya internetnya lemot Bu. Oke, Mei. Ya, makasih Bu. Oke, next. Untuk majalah versi online, ini tanpa doi jadinya teks kutipannya ini, terus sumber kutipannya menggunakan nama belakang, lalu daftar pustakanya nama belakang dahulu, lalu nama depan, lalu judul artikelnya, dan saya akses pada tanggal 5 Maret 2022. Mei, ini majalah Oh, ya. versi online ini urut nggak sih penulisan kalian ini? Oh ini nggak urut Bu, soalnya kita harusnya kan 7 orang Bu. Terus kita cuma 3 orang toh Bu kelompoknya. Ya Oke, jadinya poin keberapa ini Mei? Ini poin ke-3 Bu. Oh oke. Teman-teman cek ke poin 3 dulu ya. Ini pengerjaannya Mei. Sebentar. Ini Rizkita betul namanya. Daftar pustakanya Rizkita Aulia, itu judulnya, oke. Kemudian websitenya apa ini? Ini pasti periodikal atau tidak ya, Mei? Harusnya iya Bu. Karena gadis ya, itu majalah gadis soalnya. Tulisan majalah ya, gadis di italik, ya kan? Terus setelah itu baru, beneran ini majalah yang poin 3 ini. Artikel jurnal loh poin 3 ini. Itu Bu. Ya, salah ya Bu. Sebentar Bu, sebentar. Loh, yang poin 3 ini bukan yang majalah atau jurnal versi online tanpa doi itu ya Bu? Yang halaman 105 itu ya Bu? Oh iya. Itu apakah, kamu nulisnya majalah, harusnya kan artikel jurnal ya. Jarang soalnya majalah itu jarang sekali ada DOI ya. Yang harusnya ada itu jurnal biasanya. Iya Bu, ini saya tanpa DOI ini Bu. Oke, nanti gini aja, nggak apa-apa kamu menggunakan yang ini dulu. Nanti coba usahakan sama kayak tadi punyanya Maria kalau nggak salah yang di Apastel. Mungkin masuk ke jurnal research ini, cek ada artikel nggak yang bisa yang punya DOI, biasanya sih ada ya di sini. Iya, Bu. Coba dicari dulu, kalau memang tidak ada ya nanti tuliskan ini. Nanti beri keterangan ya harusnya ini yang jurnal versi online yang ada DOI-nya. Tapi karena tidak menemukan ya menggunakan yang ini. Oke, kembali ke sini ya. Tadi gadis tambahkan di italik ya.
volume pasti tidak ada, nomor tidak ada, terus bentar, URL, akses, dan tanggal aksesnya. Oke, ya. Hanya itu tadi ya, Mei? Ya, Bu. Iya, oke, Ya. baik, Bu. Oke, NRP jangan lupa. Oh ya, Bu, NRP. Tulis di chat ya, Bu. Ah, Oke, Oke, baik, tadi Bu. ya ada yang Iya. tanya tadi, Fernando mau tanya, Fer? Tanya apa dia, Fernando tadi? Fer? Enggak, Bu. Ketekan tadi. Maaf, Bu. Oh, oke, saya pikir Fernando mau tanya. Ya, di poin 3, teman-teman, di poin 3, silakan dicek di halaman 108 ya, kan periodical MLA. Ingat bahwa kalau di sini untuk judul artikelnya, kalau di MLA diberi tanda petik. Kalau di Apastel tadi kan hanya kalau memotong ya, di sumber kutipan. Nah, kalau yang ini, ya entah memotong entah tidak, langsung diberikan tanda petik. Penulisan judul pun juga demikian, semuanya diawali dengan kapital ya. Aman ya, ada DOI-nya. Nah, ini ada keterangan vol itu untuk keterangan volume 94. Tadi kalau di Apastel kan tidak ada keterangan vol ya, tapi kalau di ML Astel ada keterangan vol, nomor gitu ya. Oke, lanjut. Iya, Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koran versi online. Untuk koran versi online ini adalah sumber kutipannya, sumber kutipan langsung, lalu nama belakangnya itu yang Salisatu Solika. Terus daftar pustakanya, nama belakang dahulu, lalu nama depan, lalu ada judul artikelnya, terus lalu ada sumbernya yang kompasiana.com itu, Bu. Terus itu ada tanggal terbitnya, terus URL-nya, dan tanggal aksesnya itu tanggal 5 Maret 2022. Oke, Mei. Sepertinya aman ya. Ini judul, nama, ini. Kompasianya italik ya, Mei? Oh iya, Bu. Oke, Bu. Ya kan, Ya. karena itu web ya. Oke. Ya, Bu. Oke, makasih, Bu. Oke, Mei. Berarti poin 6 ya. Di poin 6, teman-teman, halaman Ya. 109. Ada pertanyaan kah? Yuk, kalau ada yang tanya saya jelaskan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Aman? Oke, kalau aman, kita lanjutkan. Bu, permisi Bu, saya mau tanya. Ya, El. Untuk sistematika pemotongan judul itu bagaimana ya, Bu? Itu apakah kita memotong langsung atau kita menulis lagi dengan bahasa kita yang lebih ringkas, Bu? Menulis lagi. Jadi misalnya di sini ya, ini namanya mana ya ini ya? Nggak ada. Yang memotong judul tadi ada yang belum ya tadi ya? Nah, kalau memotong judul itu biasanya kalau misalnya ini judulnya ya, cara menjaga diri di tengah gempuran misalnya ya, punyanya Mei ini ya. Kalau memotong judul harus dari depan. Ya, cara menjaga diri gitu, harus 1-3 kata saja. Tidak boleh memotong judul misalnya di tengah gempuran gitu, yang tidak boleh, di tengah ataupun diambil dari belakang. Yang boleh adalah yang dari depan. Jadi kata yang dimasukkan adalah yang kata pertama di judul itu. Jadi boleh 1 kata, boleh 2 kata, boleh 3 kata. Permisi, Bu. Berarti, mohon maaf, berarti saya salah ya, Bu ya? Untuk yang berarti harusnya yang sumber kutipannya itu harusnya yang cara menjaga diri itu ya, Bu? Oh, bukan. Ini kan kamu ada penulisnya. Oh iya, Bu. Oh ya. Maaf, Bu. Salah, Bu. Ya, ini Oke, buat baik, contoh Bu. aja. Ya. Iya, Gimana? Oke, Bu. Ya, oke. Elin? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, ya, sip. Oke, lanjut ya. Yuk. Selamat siang, Bu. Ya, siang. Untuk yang koran versi online tanpa pengarang, ini hasil buatan saya atas nama Michelle Leoni dengan NRP D122000082. Untuk teks kutipannya yaitu ahli gizi, dosen di jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes,
Ini teks kutipannya kita ambil dari artikel dari koran versi online-nya itu, Bu. Jadi kutipannya itu ahli gizi, dosen di jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II dan anggota bidang penelitian dan pengembangan gizi Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Dr. Marudut, menjelaskan bahwa kebutuhan gizi secara individu berbeda di setiap tahap perkembangannya. Itu teks kutipannya. Terus untuk sumber kutipannya yaitu alasan pentingnya minum susu. Untuk daftar pustakanya, tanda petik alasan pentingnya minum susu di setiap tahap kehidupan, diambil dari tempo.co, tanggal 9 Juni 2017, dan itu untuk linknya, https, aksesnya tanggal 5 Maret 2022. Oke, Michelle. Shell itu untuk sumber kutipannya, kan ini namanya saja tanpa pengarang ya, berarti yang dituliskan harusnya apa? Harusnya kan judulnya. Oh, judul lengkap ya, Bu, berarti? Boleh dipotong kalau terlalu panjang. Jadi boleh 1 sampai 3 kata yang dituliskan. Jadi kalau kamu menuliskan, oh sorry. Betul kamu. Ini kenapa ada tempo.co itu ya yang membuat saya jadi bingung? Oh, tempo.co itu buat daftar pustakanya, Bu, dari webnya. Di dekatnya kutipan tuh loh, Nak. Oh, nggak ada tempo.co-nya. Oh, teks kutipannya itu, Bu. Nah, itu tuh. Nah. Itu yang ditunjuk. Berarti seharusnya nggak usah tempo.co ya, Bu? Betul. Seharusnya yang alasan pentingnya minum susu diletakkan di sana. Kemudian itu alasan pentingnya minum gitu aja, nggak usah minum susu, karena kan 1 sampai 3 kata. Oh ya, baik, Bu. Oke. Ya, kemudian di daftar pustaka tempo.co-nya ditarik ya. Ya. Sebentar, Bu, maaf saya catat. Berarti untuk yang teks kutipannya tempo.co-nya itu dihapus ya, Bu? Perlu. Oke. Ya, Terus kutipannya alasan pentingnya minum. Daftar pustakanya tempo.co-nya ditalik. Terus 9 Juni dalam bahasa Inggris. Iya, Bu. Terus akses 5 Maret, bukan Maret. Oh ya, baik, Bu. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Michelle. Poin 5, teman-teman. Poin 5 kan, betul ya? Kamu poin berapa? 7 ya berarti? Sorry. Iya, poin yang ke-7, Bu. Di halaman 110. Oh, oke. Poin 7, teman-teman. Di situ, ini memotong ya judulnya ya, 3 kata ya. Nah, di situ tolong bukunya diganti. Yang hasil tes kejiwaan itu silahkan diperbaiki, harusnya T dan K-nya kapital. Di sumber kutipan. Sudah diganti? Aman? Oke, lanjut yuk. Ya Bu, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam karena internetnya nggak stabil Bu. Oke, Prisil. Selamat siang Bu, nama saya Priscilia Putri, NRP D122 000 090. Ya, di sini saya membahas tentang koran versi cetak Bu. Jadi di sini ada teks kutipannya, saya kutip dari dari korannya. Terus itu sumber kutipannya pakai nama belakang pengarang, terus yang di dalam kurung itu halaman korannya, kemudian daftar pustakanya itu namanya dibalik, terus yang dikutip itu judulnya, judul koran, terus nama korannya, tanggal korannya, sama halamannya. Oke, Priscil. Itu untuk sumber kutipan, nah itu yang membuat sering bingung. Ini sama kayak punyanya siapa tadi sebelumnya, Michelle. Jadi untuk teks kutipannya Puguh Sujiatmiko, terus sumber kutipannya di bawahnya Sujiatmiko. Ini yang benar yang mana? Ayo. Yang bawah ya Bu. Ya, jadi hanya Sujiatmiko saja. Karena ini MLA, ya, karena ini MLA, kalau kamu misalnya mengutip langsung terus tidak ada nomor halaman, ini ada nomor halamannya enggak? Harusnya ada. Ada. 4 kan? Iya. Berarti sumber kutipan Sujiatmiko, jadi sebelum Sujiatmiko diberi tanda kurung buka, kurung tutup. Kurung buka dulu. Sujiatmiko, spasi 4, kurung tutup. Sumber kutipan. Iya, Bu.
Iya, oke, Ya. Bu. Di dekat teks kutipannya diganti ya. Oke. Ya, Bu. Kemudian daftar pustaka, judul Jawa Pos, Jawa spasi pos. Masa disambung? Nak? Harusnya dipisah kan? Jawa spasi pos, P-nya kapital, italik. Oh ya, Bu, nanti saya perbaiki. Oke. Ya, Terima itu kasih. saja. Oke. Ini tadi berarti nomor berapa ini? Cetak. Nomor 4 ya. Halaman 108 teman-teman itu yang di buku tipe ya, PP ya. PP 21,28. Yang lainnya paham ya? Oke, lanjut. Terus ini saya kerjain yang koran versi cetak tanpa pengarang, kayaknya juga salah, Bu. Nanti diperbaiki. Yang sumber kutipan itu harusnya dari yang teks kutipan, terus sebelahnya langsung yang sumber kutipan itu ya, Bu, yang di dalam kurung itu. Terus itu daftar pustakanya, judulnya, terus Jawa Pos harusnya dipisah sama P-nya huruf besar, terus dimiringin tulisannya, terus itu ada tanggal sama halamannya, Bu. Oke, di sumber kutipannya menyikat atau memotongnya 3 kata saja ya, atau 2 kata boleh. Kan juara gitu aja nggak apa-apa. Sumber kutipan, supaya nggak terlalu Baik, Bu. panjang. Ini nggak apa-apa sih. Iya ya, itu kan juara gitu aja ya. Oke, Terus Bu. tadi dibetulkan ya, Jawa Pos dan Ya. sebagainya. Ya, oke. Makasih, Poin Bu. ya, Prisil. Poin 5 ada pertanyaan? Itu yang menyoal di sumber kutipan K-nya kapital ya? Iya, Bu. Ya. Teman-teman silahkan ya dicek ya. Menyoal kebijakan K-nya kapital. Di buku poin 5. Ya, ada pertanyaan? Komisi Bu, saya mau tanya lagi, Bu. Untuk pemotongan judul ini hanya untuk penulisan di sumber kutipan saja ya, Bu? Betul. Daftar pustaka nggak boleh dipotong. Kan daftar pustaka adalah versi lengkapnya. Oh ya, makasih, Bu. Nah, berkutipan itu sebenarnya dikhususkan misalnya terlalu panjang gitu ya. Sebenarnya punyanya Priscil ini sebenarnya kalau 4 kata sih nggak masalah ya. Karena kan belum terlalu panjang sekali ya. Tapi kalau sampai misalnya sampai 6 kata gitu aja kan lebih panjang. Jadi boleh dipotong. Oke, aman? Oke, kalau aman silahkan lanjut. Tuh, sudah selesai kah? Sudah, Bu. Loh, yang ini, yang nomor poin 1, nggak ada yang kerja kah? Nah, itu bingung, Bu. Soalnya kan kita satu kelompok itu cuma bertiga, toh, Bu. Terus satu orang kan katanya ibunya 2. Nah, Oh, yang menawarkan ke yang lain kah? Nggak ada? nggak yang mau? ada, Bu. Oh, berarti yang nggak dikerjakan poin 1, terus yang mana lagi? Nanti kalau ditambahin gitu gimana, Bu? Boleh, ditambahkan boleh. Nanti beritahu saya. Kalau Ya, Bu. misalnya menambahkan siapa yang kerja, itu beritahu saya ya. Bu, Ya, ini Bu. dari kelompok MLA, bagian periodikal. Ini menambahan ini, supaya saya catat poinnya. Oke, siap, Bu. Yang belum poin 1 sama 2, Bu, berarti. Oh, poin 1 sama 2 ya, oke. Iya. Disesuaikan ya, sudah tahu kan Iya. tadi apa seharusnya. Oke, sip. Terima Makasih, kasih, Bu. periodikal MLA. Teman-teman, poin 1 dan 2, adakah yang ingin ditanyakan? Dicek dulu yuk. Kalian jangan sampai bingung ya, teman-teman ya, penulisan judul ya. Yang sering salah itu kayak gitu, teman-teman. Penulisan judul jangan sampai keliru. Ya, Elin? Oh, saya pikir tanya. Oke, yuk lanjut yuk, supaya lebih cepat. Sumber online Apastel. Sumber online Apastel. Mari, lebih cepat. Mana ini sumber online Apastel? Halo? Ya, Bu.
Ayo silakan nak. Ya ampun Alvin, kamu kemana saja sih Vin? Masih nyetir kelas nyetir dia. Masa beli sampai mana sih belimu Vin, Alvin ini. Halo, Kamu di sini layarnya ya, silakan. Sudah, tapi belum ini PPT-nya. Nah, ya sudah, silakan. Selamat siang, Bu. Selamat siang teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang sumber online lainnya apa style. Untuk yang pertama adalah artikel website dengan pengarang dan tanggal unggah. Silakan. Jadi yang ini atas nama Michelle Leoni dengan NRP D122000082, Bu. Untuk bagian artikelnya yaitu peringati 10 tahun berkarya, Tulus rilis album baru Manusia. Terus bagian paling bawah itu ada copyright-nya. Terus untuk sumber kutipannya yaitu Rajli March 7 tahun 2022. Daftar pustakanya Rajli tanggalnya 2022 March 7. Terus judul artikelnya peringati 10 tahun berkarya, Tulus rilis album baru Manusia. Retrieve from itu linknya, link websitenya. Terus kutipan kalimatnya, setelah mengeluarkan lagu baru berjudul 17, penyanyi Muhammad Tulus Rusdi atau akrab dipanggil Tulus. Dari Rajli tanggal 7 Maret. Oke, Michelle ini kutipan langsung atau tidak langsung? Langsung kan? Langsung, Bu. Nah, kalau langsung tulisan page, kalau tidak ada page paragraf, para. Oke, Bu. Ya. Kemudian di daftar pustaka itu kenapa ada tanda sebentar? Oh, bukan manusia, itu masalahnya memang tanda petik ya. Oke, ya. Yang lainnya aman. Hanya itu tadi ya, tambahkan page-nya ya, karena kan kutipan langsung kan, Michelle? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama, Michelle. Poin 1 ada pertanyaan teman-teman, sumber online 8882. Kalau sumber online belum tentu menuliskan nama websitenya ya. Karena kan artikel ini kan belum tentu dia selalu berkala atau periodik. Oke, aman? Yuk lanjut yuk, poin 2. Berikutnya adalah artikel website di mana pengarang adalah lembaga dan tanpa tanggal unggah. Ini ada bagian paling atas, bagian paling bawah, dan juga ada sumber kutipannya. Kutipan kalimatnya saya mengambil PT Unilever Indonesia Tbk Perseroan mengumumkan laporan kinerja keuangan untuk tahun 2021 di audit dari PT Unilever Indonesia Tbk. Tanpa tanggal unggah makanya pakai ND. Oke, Jos. Berarti ini memang yang membuat artikel ini dari Unilever-nya itu ya? Iya, betul. Bentar. Ini bagian menunya mungkin ya, atau itu bagian berita. Biasanya berita pun juga kadang ada pengarangnya ya. Kamu sudah cek benar-benar tidak ada? Ya, pengarang. Sudah saya cek nggak ada penulisnya gitu. Memang yang menulis memang dari PT Unilever. Ya, diambil si Unilever-nya itu. Oke. Daftar pustakanya itu, terus ini judulnya. Nah, sebentar. Kalau judulnya hanya satu, tidak ada unsur penamaan di italik ya, Jos? Oh iya, memang. Terus kemudian retrieve, betul. Mat 9 itu berarti kamu ambilnya itu ya, aksesnya tanggal 9 ya, Jos? Iya. Oke. Kemudian from URL-nya. Oke, sip. NRP jangan lupa ya, Jos, terus di bawah ya, di kolom chat ya. Ya, ma'am. Thank you. Oke, ya. Yang Michelle tadi saya kelupaan, Shell. Kamu kalau ketemu satu judul di italik ya, Shell? Tadi kamu sudah italik belum ya, Shell? Satu judul. Yang bagian judul, coba minta tolong yang kembali ke Michelle, Jos. Nah, ini harusnya di italik ya, kan ketemu satu judul aja. Oh iya, baik, Bu. Nama gitu loh. Kalau tadi yang di vertikal kan ada nama si koran, si majalah gitu ya. Kalau ini kan harus di italik. Oke, ya. Lanjut.
Tiga. Ini untuk yang ketiganya itu artikel website tanpa pengarang dan ada tanggal unggah atau copyright-nya. Ini bagian paling atas artikel, terus paling bawah artikel terdapat copyright, sumber kutipannya, daftar pustaka, dan kutipan kalimat. Saat ini telah muncul sebuah teknologi di bidang pertanian yang merupakan hasil informasi manfaat hidroponik untuk lingkungan 2020. Oke, ini berarti tanpa judul, tanpa pengarang ya, berarti yang dituliskan judul aja. Kalau ini terlalu panjang, boleh hanya manfaat hidroponik juga nggak apa-apa ya, Nat? Iya, Bu. Oke, kemudian di sini, itu karena tanda petik itu kalau memotong ya, karena Nadia ini tidak memotong, berarti tanda petiknya dihilangkan ya, Nat? Yang di sumber kutipan, Bu. Ya, betul. Ya, Bu. Ya. Kemudian page, kalau tidak ada page-nya ya paragraf keberapa gitu ya. Ya. Oke. Jadi kalau tidak ada page ya paragraf keberapa, parah berapa gitu dituliskan di sumber kutipan. Ya. Ya, Bu. Karena ini kutipan langsung kan karena ada tanda petiknya. Kemudian di daftar pustaka di italik ya. Jangan sampai lupa ya, Nak. Ya, Bu. Nah, kemudian kan ini apastal ya, hanya kata pertama saja yang diawali kapital, yang lainnya kecil. Berarti kan hidroponik untuk lingkungan kan semuanya kecil semua kan? Ya, Bu, ya, Bu. Ya kan? Terus 2022 betul review from URL-nya. Oke. Makasih, Ya. Bu. Oke. NRP jangan lupa tuliskan di bawah. Ya, Bu. Oke. Teman-teman poin 3 ada pertanyaan tidak? Di situ di buku kalian itu typo ya. Mungkin tadi akhirnya Nadia bisa salah itu gara-gara typo bukunya ini ya. Jadi itu yang apa itu TPPT itu tanda petiknya dihilangkan, terus itu harusnya di italik. Sudah? Aman? Oke, poin 4. Bu, Ya, kalau Kathleen. misalnya di ini kan kalau misalnya kayak kita ngambilnya cuma dari poin-poinnya itu tetap dihitung paragraf atau bagaimana? Poin-poinnya gimana ya ini? Misalnya kan kayak ada artikel itu misalnya cuma kayak ada poin yang kayak titik-titik itu. Oh, titik-titik. Ya tetap ke paragraf. Jadi dia di paragraf anggapannya ya di paragraf keberapa. Atau chapter kan juga bisa sih. Kalau misalnya seperti itu dituliskan chapter aja boleh. Jadi di setiap chapter berapa gitu kan bisa. Gitu. Karena belum jelas kan ini paragraf atau bukan kan per poin-poin gitu. Oke, silakan lanjut. Sebelumnya minta maaf Bu karena nggak bisa on cam karena kameranya lagi error. Yang keempat video. Ini bagian paling atas artikel dan bagian paling bawah artikel atau copyright-nya. Sumber kutipannya itu dalam kurung nama belakang nama belakang penerbitnya, koma bulan upload, tanggal dan koma tahun tutup kurung. Daftar pustakanya nama belakang penerbit, koma inisial penerbit nama depan, titik, dalam kurung tahun upload, bulan dan tanggal, dalam tutup kurung, titik, judul video, dalam kurung kerawa video, tutup kurung kerawa, titik, link YouTube-nya, terus kutipan kalimatnya, yoga practitioners are encouraged to find the shape naturally and move in a way that feels good. Dalam kurung nama belakang penerbit, koma tahun uploadnya, bulan dan tanggalnya, koma menit yang diambil kutipan tersebut, tutup kurung. Oke, ini berarti video kan pastinya diambil Iya, Bu. dari mana? Dari YouTube, Bu. Oke.
Penulisan nama, tanggal, yoga, morning fresh ini harusnya ditalik ya? Iya, Bu. Harusnya ditalik, terus video file, bukan hanya video. Kan di buku kan juga dengan video file kan? Iya. Ya, ketemu? Terus from URL. Kemudian di bagian pengutipan, sumber kutipannya, oh betul yang bawah, Kailin. Jadi kalau video seperti ini kan kalau kamu langsung kutipan langsung cantumkan menit dan detiknya kan sama kayak punyamu kan. Nah Iya. itu kenapa ada titik 3 ya di belakangnya ya? Kayaknya typo. Oh ya. Nanti di sumber kutipan atasnya juga dituliskan ya 3.249 gitu ya. Iya. Oke, teman-teman yang lain juga diperhatikan. Jadi khusus untuk video ini dituliskan seperti itu ya. Kalau kutipan langsung, ya. Jadi dituliskan menit keberapa, detik keberapa. Tapi kalau tidak langsung ya tidak perlu. Apalagi di MLA. Kalau di MLA ya juga tidak perlu gitu. Ya, jelas. Ada pertanyaan. Terus ada keterangan video file ya. Itu pasti. Itu berarti menerangkan bahwa itu video. Aman ya kalau begitu. Kailin jangan lupa NRP di bawah ya, kolom chat. Oke, Bu. Joshua juga ya, Joshua juga belum menuliskan. Ya, ya. Jadi, oh ya, saya terima kasih untuk kelompok sumber online Apastal. Nanti silahkan diusahakan ya, diperbaiki sebelum UTS ya, terus dikirimkan ke GC ya, PIC ya, supaya teman-teman bisa belajar dari sana. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan tadi tentang sumber online Apastal, teman-teman? Silahkan ditanyakan. Aman? Tidak ada pertanyaan? Oke, sumber online MLA, silahkan. Saya izin share screen ya, Bu. Oke. Ini apa sudah terlihat? Sudah, Jess, tapi belum slideshow di tempat saya. Belum saya. Sebentar ya, Bu. Kalau sekarang? Sudah masuk. Jadi perkenalkan kami dari kelompok sumber online MLA Style. Jadi langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Untuk poin yang pertama kami mengambil dari artikel website dengan pengarang dan tanggal unggahnya. Dan ini NRP saya, Bu, udah ada di situ. Dan ini merupakan kutipan tidak langsung yang sudah saya simpulkan, yaitu pendidikan adalah proses pendewasaan manusia yang terjadi dalam berbagai dimensi, antara lain fisik, psikis, dan spiritual yang dilakukan dalam bentuk formal maupun informal. Kemudian untuk sumber kutipannya ditulis oleh Setiawan. Setiawan ini nama belakangnya, Bu. Sedangkan nama depannya itu David, seperti yang ada di daftar pustaka. Jadi nama pengarangnya Setiawan David, nama belakangnya Setiawan, nama depannya David. Kemudian ini adalah yang dikutip merupakan judul artikel tersebut. Kemudian nama atau judul websitenya juga di italic, dimiringkan. Kemudian tanggal unggahnya yaitu 18 Juni 2014. Kemudian ini linknya, kemudian saya mengaksesnya pada tanggal 21 Maret. Itu, Bu. Oke, Jason. Ya, bagus. Jadi ada contoh kutipan tidak langsung ya. Berarti ini kamu sudah mengubahnya kan, bukan langsung copy paste ya. Benar, Bu. Banyak dari tadi temanmu kutipan langsung, kutipan langkung. Oke. Sumber kutipan oke, daftar pustakanya juga oke. KPAI ini kan nama websitenya ya? Nama websitenya, Bu. Juga kan sebagai akronim kan ya, Bu. Makanya huruf besar semua. Ya, jadi besar semua. Oke, sip.
Sebentar, saya tanya temanmu dulu. Poin 1 halaman 113 ada pertanyaan. Jadi kalau yang sumber online ini pastinya bukan periodikal ya. Jadi belum tentu juga menyertakan websitenya tidak masalah. Jadi kalau misalnya ada nama websitenya ya dituliskan. Kadang itu kan memang tidak berkala si website ini menampilkan artikelnya. Beda kalau periodikal, dia harus berkala. Kalau 1 hari ya 1 hari gitu. Ya, yuk poin 2 kalau begitu. Artikel website di mana pengarang adalah lembaga dan tanpa tanggal unggah. Ini kutipannya, Google adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan produk internet. Produk tersebut antara lain adalah teknologi pencarian, komputasi, web, dan periklanan daring. Nah, ini sumber kutipannya diambil dari Wikipedia, Bu. Terus daftar pustakanya dari Wikipedia juga. Diambilnya di Google, saya aksesnya tanggal 23 Maret. Bu. Oke, Jo. Ya, Wikipedia ini, itu italik kan sudah ya? iya, Bu. Yang Wikipedia bebas ini, judulnya memang itu ya? Iya, Bu. Oke. N.D betul, URL betul, akses. Itu tadi kutipan tidak langsung ya? Iya, Bu. Oke, berarti tanpa diberi tanda petik. Oke, Jonathan, Iya, nanti Bu. tulis NRP-mu di bawah ya, tadi kelewat saya NRP-nya. Oke. Ya, masih, Bu. Oke, poin 2 ada pertanyaan? Yang penulisan nama lembaga jangan sampai dibalik ya teman-teman ya. Jangan sampai besok nanti kalau ternyata ada soal tentang nama lembaga terus dibalik. Jangan dibalik dan jangan juga disingkat, jangan juga dipotong. Karena walaupun panjang ya harus tetap dituliskan. Terus itu judulnya ya yang di italic NZDBA membership itu italic, terus kalau tidak ada tanggalnya ya no date gitu. Oke, lanjut poin 3. Izin off cam ya, Bu. Izin off cam. Ini aku dapat artikel website tanpa pengarang dan ada tanggal unggah. NRP-nya itu ada di bawah itu, Bu. Untuk kutipannya itu, perayaan Hari Hutan merupakan waktu untuk meningkatkan kesadaran walaupun di tengah pandemi COVID-19 untuk mendorong pemulihan lingkungan agar terhindar dari ancaman demi ancaman. Hutan merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari beragam ragam hayati yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan di bumi. Itu sumber kutipannya adalah seberapa penting merakyat. Daftar pustakanya itu judulnya itu seberapa penting merakyat Hari Hutan di sedunia. Terus setelah itu komitmen iklim 2021 itu websitenya. Terus itu link websitenya itu ada di situ dan aku aksesnya itu tanggal 21 Maret 2022. Oke, Jonathan. Ini kalau untuk judul, walaupun di aslinya memang ditulis dengan kapital semua, belum tentu di sumber kutipan harus kapital semua ya, Jo. Jadi harus hanya huruf pertama saja yang diawali kapital. Kalau konjungsi ya jangan. Ya. Oke. Ini sudah, URL sudah, akses. Oke. Tadi berarti kutipan tak langsung ya? Tidak langsung ya, Jonathan? Ya, tidak langsung. Ya, saya maaf tadi saya juga ketinggalan lagi. Tolong tuliskan NRP di bawah ya. Maaf ya teman-teman. Oke, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya. Ada pertanyaan poin 3? Di situ di buku kalian memang sudah tanda petik ya, yang di sumber kutipan ya. Tanda kurung buka, terus tanda petik apa itu TPPT ya, terus kurung tutup ya. Aman ya? Oke, lanjut, silakan. Berikutnya saya ambil dari video dengan tema bullying.
Bullying dapat menyebabkan sebuah luka atau luka fisik dan mental yang akan sulit sembuh dan sulit dilupakan. Sumber kutipannya saya ambil ketiga. Daftar pusakanya Yana Mary. Nama pengarangnya kan Meriana, saya ambil dari nama belakang. Jadi Yana Mary. Ketika kami bully itu judul video. Diupload sama Meriana tanggal 25 Januari 2019. Dan diakses pada tanggal 21 Maret 2022. Alvin, Ya, Bu. ya. Oh, yang bentar-bentar itu judulnya, terus kemudian ini kamu bener yang apa atau MLA nih? MLA kan harusnya. Ada akses. Tapi kenapa kok ada keterangan video motivasi ya? Atau memang judulnya video motivasi gitu? Iya, Bu. Oh, oke. Ada judulnya, ada video motivasi, kurung tutup, terus word dan sebagainya. Ada. Seperti itu. Oh, oke. Ya. Upload by Mary Riana berarti sebentar. Ini yang pengupload sama yang pengunggahnya sama, pengunggah sama pembuatnya kan sama kan, Vin? Iya nggak? Sama, Bu. Itu pakai poin yang kedua ya, Vin? Poin kedua yang bawah. Yang paling bawah sendiri dicontoh di buku BI. Kan sama. Kalau berbeda baru di poin 1. Gitu ya. Terus TP tes dan ini. Oke. Silakan nanti diperbaiki ya, Vin ya. Tahu ya maksud saya ya. Tulis dengan poin 2 ya. Vin. Iya, Bu. Oke, sip. Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke, sip. Tulis NRP di bawah ya, saya kelupaan. Oh, ya, Bu. Oke, terima kasih kelompok sumber online. MLA nanti tinggal diperbaiki, kirimkan ke GC ya. Teman-teman cek dulu, baca dulu poin 4 ya. Ini di tempat saya hujan, saya ambil ini dulu sebentar ya. Oke, maaf ya. Nah, di poin 4 itu teman-teman, semoga suara saya jelas ya di tempat kalian ya. Kalau tidak jelas beritahu saya. Ya, di poin 4 itu kan ada 2 poin ya. Poin pertama dan poin kedua. Nah, yang poin pertama itu kalau pembuat sama pengunggahnya berbeda. Itu penulisannya seperti itu. Jadi Azaria Sally ya, Azaria Sally itu nama sebentar. Jika nama pengunggahnya berbeda, berarti nama pembuatnya ditulis paling depan. Berarti Azaria Sally itu nama pembuatnya. Yang True Parenting yang di belakang itu nama pengunggahnya. Jelas ya? Aman? Oke, kalau aman lanjut ke wawancara yuk. Apa Stel? Silakan. Selamat siang Bu, nama saya Natalia Kuncorot dan teman saya Megan Cahyono akan menjelaskan wawancara apa style. Jadi pertama itu yang wawancara pribadi, next.
Jadi ini wawancara pakai interview, Bu. Jadi sumber kutipannya itu kenalilah dulu baru sayangi, terus nama narasumbernya itu Pak Kuku Setio. Jadi depannya disingkat K, terus belakangnya yang di terus koma personal communication karena berupa interview, terus tanggal interviewnya Februari 27 tahun 2022. Dan kalau berdasarkan buku ini katanya tidak perlu dimasukkan ke daftar pustaka. Oke, Natalia, sebentar, punya Natalia. Jadi ini memang kamu tidak balik ya, kasus Setio ini? Iya, enggak, Bu. Namanya Kuku Setio. Oh ya, oke. Ini narasumbernya ya berarti ya? Iya, benar, Bu. Oke, betul. Februarinya di dalam bahasa Inggris ya, Nat ya? Oh, pakai iya berarti ya, Bu? Ya, oke. Oh, iya, Bu. Oke, sebentar ya sebelum lanjut, teman-teman cek di wawancara Apastel. Jadi di wawancara Apastel itu daftar pustakanya tidak perlu, teman-teman. Jadi penulisan daftar pustaka tidak perlu dilakukan, ya. Jadi hanya yang dituliskan adalah sumber kutipannya saja. Jelas ya? Jadi khusus untuk Apastel daftar pustakanya tidak perlu, yang dituliskan hanya sumber kutipannya saja. Nah, yang di situ, yang Seli Azaria di situ adalah nama narasumbernya, teman-teman. Nah, nama narasumber tidak perlu dibalik, hanya kata pertama saja yang harus disingkat. Ya, jadi S. Azaria begitu. Terus kemudian ada keterangan personal communication, itu untuk menjelaskan seperti apa. Baru keterangan kapan wawancaranya diambil. Gitu ya. Yuk, lanjut. Selamat siang, Bu Listiana. Perkenalkan, saya Megan Jayo akan mempresentasikan tentang wawancara yang dipublikasikan. Jadi ini merupakan majalah tempat saya mengambil kutipannya, dan sebelah kanan ini merupakan surat redaksi dari majalah tersebut. Lalu ini yang di sebelah kiri merupakan halaman awal artikel wawancaranya, dan di sebelah kanan merupakan halaman di mana saya mengambil kutipannya, yaitu halaman 19. Jadi ini merupakan kutipannya, lalu sumber kutipannya ada nama belakang dari pewawancaranya yaitu Bastian, lalu ada tahunnya dan ada halamannya yaitu halaman 19. Berikut daftar pustakanya, ada nama belakang, lalu nama depan dari pewawancaranya, lalu ada tahunnya, lalu ada narasumbernya yaitu Kentaro Sakai, lalu Asosiasi Pecinta Koi Indonesia merupakan judul majalahnya, yang 6/1 ini merupakan volume 6 nomor 1, dan selanjutnya merupakan halaman dari artikel wawancara tersebut, yaitu halaman 6 sampai halaman 10. Oke, Megan. Ini untuk penulisan yang berbeda nama ininya ya, nama si majalahnya. Asosiasi Pecinta Koi ini harusnya italik kan? Ya. Oh, iya, Bu. Ya kan? Terus wawancara dengan Kentaro Sakai ini memang judulnya kan? Judulnya itu? Judul artikel wawancaranya. Betul. Oh, bukan, Bu. Apa judulnya tadi? Judulnya tadi ini kisah tentang Legend Koi Termahal di Dunia. Nah, itu yang harusnya dituliskan. Kemudian memang tadi yang asosiasi itu tadi kan memang nama majalah kan, bukan nama bagian itu dari majalah, bukan kan? Oke. Coba next tadi, yang tadi. Ini volume, terus nomor issue, PP-mu ya, PP berapa? Oke, ya. Itu tadi ya, Megan ya, tinggal dituliskan ya. Oke, Bu. Oke, ya. Bu. Sama-sama teman-teman. Terima kasih ya untuk wawancara. Nanti tinggal kalau apa yang perlu diperbaiki ya. Oke. Di poin wawancara di publikasi teman-teman, itu silahkan ya. Kalau misalnya yang ini kan secara majalah ya. Kalau model video, kalian harus menuliskan secara video di halaman 83. Kan kadang ada ya yang wawancara dilihat dari YouTube gitu ya.
Itu harus dari di halaman 83. Oke? Jelas ya? Cara penulisannya di situ. Tapi karena ini wawancara publikasi yang lihatnya di majalah, ya cara pembuatannya kayak di majalah. Paham maksudnya? Oke, kalau paham. Oke, lanjut. Terima kasih wawancara apa? Silakan wawancara MLA. Ayo. Saya izin share screen ya, Bu. Selamat siang, Bu. Kami dari wawancara naskah bakal presentasi. Saya mulai juga dengan NRPD 122 00085. Jadi, saya mengambil dari wawancara offline yang di-online-kan dan berjudul Ide Gila dalam Karya Seni by Narasi People. Yang diwawancarai adalah seorang seniman, yaitu Agus Suwagi. Lalu kutipan secara tidak langsungnya adalah, menurut Agus Suwagi, kebebasan berkarya sangat penting. Tidak ada tekanan dari manapun karena seni adalah bebas tapi bertanggung jawab. Kemudian sumber kutipannya adalah Suwagi dan daftar pustakanya adalah Suwagi, Agus dengan judul Ide Gila dalam Karya Seni. Lalu sumbernya adalah Narasi People tahun 2019. Valeri, sebenarnya bagianmu ini mudah ya, karena wawancara yang pribadi. Jadi yang yang perlu kamu lakukan adalah wawancara dengan temanmu. Bukan mengambil dari wawancara pribadi kutipan yang lain, sumber lain gitu loh. Jadi kamu yang melakukan. Oh, nangkep, Pak? wawancara secara pribadi. Yes, ya. Jadi Valeri ini mewawancarai Devina gitu. Topiknya bebas, temanya bebas. Nanti ditranskripkan hasil wawancaranya apa. Nanti tinggal penulisannya, berarti sumber kutipannya Devina misalnya ya, karena kan narasumbernya kan. Terus personal interview, baru tanggal wawancaranya. Oh, oke, Bu. Iya, paham, Bu. Gitu ya, Makasih. nangkap ya? Ya, sip. Oke. Lanjut, silakan lanjut dulu. Perkenalkan, Bu, saya Devina Jesslyn, NRPD 122 ini saya wawancara offline yang di-online-kan oleh seniman IGD Arista Yudhistira. Kutipannya, kutipan langsung. Jadi dari melukis tradisional itu saya belajar bahwa melukis tidak hanya sekedar membuat goresan, akan tetapi kita itu juga belajar sabar, teliti, dan juga menikmati proses itu sendiri. Yudhistira. Next. Sumber kutipannya Yudhistira, daftar pusakanya Yudhistira, IGD Arista dari para penerus tradisi Ubud Diari dari 2020. Devina, sebentar, punya Devina tadi. Dev, ini kan penulisnya Yudhistira ya? Ini kamu ambil dari majalahnya Ubud Diari ya? Dari wawancara langsung di YouTube. Wawancara publikasi. Sebentar. Coba back lagi ke bagian artikelnya. Lagi. Oh, hanya ini. Ini gimana? Ini kamu YouTube atau majalah? Dari YouTube. Oke, kalau dari YouTube, cara penulisan YouTube-nya kayak video. Coba cek di halaman 114.
Nah, cara penulisannya kayak gitu, Dev. Ya, kan kamu ambilnya dari YouTube kan? Jadi nanti tulisannya seperti itu. Oke, Bu. Terus ini Ya, nanti hah? presentasi lagi apa gimana ya, Bu? Oh enggak, diperbaiki aja. Terus kirimkan di GC, PIC-nya. Tapi dipastikan coba lihat, Dev. Pasti paham nggak? Itu coba kamu yang bagian yang mana? Poin mana? Poin 1 atau poin 2? Yang ini kan Bu, halaman 114 ini. Iya, betul. Nah, kan itu kan ada 2 poin kan di video. Nah, Devina kira-kira yang pengunggah sama pembuatnya sama apa enggak? Enggak, atau beda. belum menemukan? Beda ya? Berarti kalau beda berarti poin 1 ya? Iya, sepertinya, Bu. Oke. Terus penulisan sumber kutipannya tidak seperti itu ya. Jadi harus tanda kurung buka, Yudhistira jangan semuanya diawali kapital, jangan semuanya kapital. Seperti yang contoh di poin 1. Ya, di halaman 114. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Devina dan teman dari Valeri. Dicek teman-teman di wawancara pribadi kalau di MLA menggunakan seperti itu ya. Jadi ada penulisan daftar pustakanya, terus ada keterangan personal interview, ya. Kemudian wawancara yang dipublikasi itu di buku BI kalian tipe interview with Charles Bock itu diberi tanda petik. Ya. Ini bukan karena ada keterangan oh interview with, bukan seperti itu ya, tapi memang nama si judul artikelnya interview with Charles Bock. Sudah ya, aman ya. Kalau aman yuk ke materi perkuliahan Apastel lebih cepat teman-teman. Apakah sudah kelihatan? Sudah Jonathan, silahkan. Selamat siang Bu Listiana. Jadi kami dari kelompok materi perkuliahan dan presentasi Apastel ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama materi perkuliahan, kutipannya yaitu persaingan sengit akan memicu penurunan harga dan peningkatan manfaat kepada pelanggan. Sumber kutipannya Hatana, 2022. Daftar pustakanya, nama pembicaranya Ratana S.E. Untuk tahunnya 2022. Judul materi kuliahnya Akuntansi Manajemen dalam Lingkungan Bisnis Baru, paper lecture. Nama dosennya S.E. Hatana. Nama sekolah atau organisasinya Universitas Kristen Petra. Nama kotanya Surabaya. Oke Jonathan, ini tadi apa PowerPoint atau apa itu tadi? Materi perkuliahan Bu, nggak dipublikasi. Iya, contohnya apa? PowerPoint atau apa? Kutipan langsung Bu, pas di kelas. Coba, mana ini contohnya? Contohnya, screenshot atau apa ini? Nggak ada. Kutipan langsung. Kutipan langsung. Kutipan langsung, sebentar. Gini, Jo, nanti, wah kamu nggak ada SS ya, waktu perkuliahan ya? Karena kan harus ada buktinya ya. Ya, Bu. Waktu mengutip gitu ya. Kalau misalnya ada, silahkan dicantumkan. Oke, Bu. Ya, kemudian kan ini, sebentar. Ini berarti nanti bentuknya bukan paper lecture ya, jenis karyanya ya, kalau seperti itu ya. Nanti silahkan dituliskan itu bentuknya seperti apa ya. Karena biasanya sih ini yang dimaksud dengan materi perkuliahan kan handout, PowerPoint, seperti itu. Oke, Bu. Atau video gitu loh. Kalau misalnya Jonathan punya PowerPoint atau mungkin video di YouTube kan kadang ada ya dosen yang masukkan ke video di YouTube ya pakai video itu nggak apa-apa gitu loh. Oke. Nanti penulisannya berarti daftar pustakanya kayak model video kalau kayak gitu. Ya. Jadi kalau saran saya sih itu ya daripada langsung kutipan langsung waktu perkuliahan ya. Karena kan yang diminta ini kayak contoh materi perkuliahan gitu ya. Itu ya Jo.
Nanti Ya, Bu. tampilkan kalau mau PowerPoint ya PowerPoint, masukkan PowerPoint-nya seperti apa, kemudian dicatat ya, dituliskan seperti itu. Seperti kayak ini bedanya kan nanti kalau PowerPoint ya saya bantu. Kalau nanti modelnya PowerPoint berarti ini nama, tahun, judulnya, judul si PowerPoint itu, kemudian si nama PowerPoint-nya, bukan nama PowerPoint-nya, namanya PowerPoint bukan paper lecture, kemudian dosen yang memberikan, betul, kemudian univnya. Gitu ya. Oke. Oke. Lanjut dulu aja deh, lanjut dulu nanti saya terangkan ke temanmu nanti. Yang selanjutnya ada presentasi dari seminar, Bu. Next. Jadi ini aku ngutip omongannya dia dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, Dirjen Pajak bisa menetapkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, sumber kutipannya itu yang ngomong ini gaul, 2022. Terus daftar pusakanya gaul, R.E.L. Jadi ini namanya, Bu. Ini yang belakangnya itu. Terus tax litigation, paper present at seminar tax litigation, win, loss, or draw. Terus tempat seminarnya itu Zoom meeting. Terus kotanya Surabaya. Oke Maria, ini apakah sama kayak punya Jonathan tadi? Iya, ini ada rekamannya sih, Bu. Itu kan di buku. Oh, oke, ya. Memiliki bukti. Kamu ada rekamannya? Iya. Kalau rekaman bisa dicantumkan, ya. Iya, nanti saya masukin Dicantumkan ya. PT-nya ya, Bu. Oke. Dicantumkan. Jadi ini terus itu seminar teks itu adalah nama seminar atau nama mata kuliahnya ya, perkuliahannya ya. Nama seminarnya, Bu. Oke. Terus tempatnya lewat Zoom meeting. Tambahkan Zoom meeting Universitas Kristen Petra ya. Oke, Bu. Oke, baru Surabaya, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Nanti silahkan diperbaiki, terus dicantumkan tadi yang katanya ada rekaman, kemudian nanti kirimkan ke GC ya. Oke, Jonathan Bu. dan Maria. Oke. Teman-teman lihat poin 1 dan 2 di halaman 86. Jadi ini kalau Dewi L.P yang depan itu kalau misalnya nama pembuatnya ya dan L.P Dewi yang di belakang itu kalau nama pembuat dan dosennya sama. Jadi seperti itu. Yang nama di belakang yang L.P Dewi ya tidak dibalik. Kata unsur kata pertama disingkat. Bu, kenapa P-nya disingkat ya? Karena memang namanya begitu. Beliau menuliskannya seperti itu. Terus paper lecture itu jenisnya ya, jenis karyanya ya. Pengenalan permodelan itu adalah judulnya. Judul paper lecture-nya. Kemudian univnya. Kemudian kalau yang poin 2 juga demikian. Nama dosennya, nama pembuatnya, terus reading ini adalah judulnya. Kemudian paper present itu adalah seminarnya ya, Discovering Digital itu ya, sampai pada conference. Baru Union Club Hotel adalah lokasinya. Aman? Lanjut, yuk. Materi perkuliahan yang selanjutnya. Ya, saya Bu. Saya Oke, lanjut. Saya di Camp. Oh, oke. Ya, oke. Nah, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi belum di slideshow. Ya. Ya, nama saya Michael James. Saya hari ini akan mempresentasikan materi perkuliahan ML Style. Ini sumber materi perkuliahan yang saya ambil dari PPT-nya Ibu M. Yosea tentang hukum dasar. Nah, ini kutipan materi yang saya kutip ini dari PPT-nya halaman 4. Dari yang tinta warna hitam ini, saya kutip ini. Kutipan langsung. James, minta maaf. Ini belum slideshow, belum berganti di tempat saya PPT-nya. Belum berganti? Iya, belum.
Apa udah masuk, Bu? Oke, sudah tapi belum ini ke slideshow. Teman-teman yang lain, apakah sama seperti saya atau bagaimana? Oke. Tidak bisakah Michael? Masih belum ya? Oke, sambil menunggu Michael, James, teman-teman, ayo kita belajar dulu yang di buku. Ya, yang di buku itu silakan dibaca-baca. Ya, Feb. Maaf, Bu, tapi saya boleh izin keluar dulu nggak ya, Bu? Saya ada kelas lagi, Bu. Oke, boleh, silahkan. Tapi tadi ya, yang saya umumkan tentang UTS dan materi minggu, jangan sampai dilupakan ya. Nanti kita diskusikan di grup kalau kamu ada pertanyaan. Oh, ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Febi. Oke, teman-teman, halaman 117 ya. Silahkan kalian cek di situ, di sumber kutipan. Ya, dituliskan seperti itu. Kemudian daftar pustakanya. Ya, dituliskan semua. Itu judulnya diberi tanda petik. Rekayasa sistem informasi adalah mata kuliahnya. Univnya. 13 Maret adalah tanggalnya, tanggal perkuliahan atau seminar itu. Itu univnya. Terus ke jenis karya ilmiahnya, paper lecture. Kalau PowerPoint dituliskan PowerPoint. Yang kedua juga demikian. Ya, itu yang diberi tanda petik judul, discovering digital adalah mata kuliah. Kemudian ke situ adalah tanggalnya 23 Mei. Union Club itu adalah lokasi dan keynote address itu adalah jenis karyanya. Jelas ya? Yuk silakan Michael, sudah. Sudah ya? Ya, yuk. Ya, saya akan menjelaskan ML Style. Ini sumber materi yang saya ambil dari materi perkuliahan dari PPT-nya Ibu M. Yosea tentang hukum-hukum dasar. Ini materi yang saya kutip dari PPT ini di halaman 4 di tinta yang warna hitam, yang jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node sama dengan arus yang meninggalkan percabangan itu. Ya, ini. Lalu sumber kutipan dan daftar pustaka. Sumber kutipan dari nama belakang dosennya itu Hosea. Daftar pustakanya ini nama belakang, nama depan ini Hosea MI. Lalu ini judul materi kuliahnya adalah hukum-hukum dasar. Nama mata kuliahnya rangkaian listrik saya tulis italik. Lalu nama organisasi atau sekolah Universitas Kristen Petra. Lalu tanggal bulan tahun 16 Februari 2022. Lalu nama tempat atau lokasinya Siwalan Kerto nomor 121 sampai 31. Kotanya Surabaya, jenisnya PowerPoint. Oke, aman, kecuali yang ini ya, baris kedua dan seterusnya menjorok ke kanan, yang lainnya aman. Oke. Ya, dalam daftar pustaka. Oke, lanjut. Ini yang presentasi saya sendiri juga yang buat. Kutipan presentasinya itu saya ambil dari rekaman YouTube, dari rekaman kuliah, karena secara online. Di situ dibilang jumlah arus yang melalui satu percabangan atau node atau simpul sama dengan jumlah arus yang meninggalkan percabangan itu. Ini adalah videonya. Dilangsung aja nggak apa-apa, James. Nanti saya cek ya. Tapi yang penting kamu cantumkan kan di ini PPT ya. Oh ya, lanjut. linknya saya cantum itu. Daftar pustaka dan sumber kutipannya ini tetap dari ibunya tadi, Hosea. Ini daftar pustakanya yang bawah, ya kurang menjorok, hukum-hukum dasar sama seperti yang tadi, hanya bedanya di jenis presentasinya. Saya nggak tahu kalau video itu keynote address atau apa, YouTube mungkin. Ya, dituliskan video ya. Tidak perlu, nggak apa-apa, nggak usah dengan YouTube. Jadi video, dituliskan keynote address-nya video. Oh ya, video ya Bu ya. Ya, Nah, keterangan itu saja. Link YouTube-nya ini di menit 10.30 sampai 10.43. Itu Oke. Oke, James.
tinggal tadi ya, yang baris kedua dan ini menjorok ke kanan ya, yang lainnya aman. Oh, universitas sama Hiwalan ini, Pak. Sebentar. Yang Ini yang itu yang kan satu. organisasi. Itu nama mata kuliahnya ya, James. Jangan sampai lupa nama mata kuliahnya. Rangkaian listrik itu, Bu. Nama mata. Oh iya, sorry, saya nggak. Itu yang kedua kan ini. Tadi kok kayaknya nggak ada rangkaian listrik deh. Ini yang pertama ini yang ibunya tadi. Yang kedua. Oh, yang kedua. Yang kedua. Oh iya. Ya, tambahkan ya, James. Oke, Bu. Oh iya. Oke. Oh, sudah kok. Sudah. Oke, ya, Tapi sip. saya mau tanya yang pertama, Bu. Kenapa? Ayo. Jorok itu yang mana, Pak? Lupa. Hah? Ini yang menjorok yang bagian mana, Bu? Yang mulai dari Rangkaian listrik. sampai bawah. Itu kan harusnya Hosea itu ke kiri. Oh, ya. Bu. Ya, oke. Oke, James. Terima kasih, James. Silakan langsung diperbaiki, kirimkan ke GC ya, James. Oke, Bu. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih yang sudah presentasi semuanya. Silakan untuk yang presentasi minggu ini, saya harapkan sebelum UTS sudah dikirimkan ke GC ya. Saya minta tolong supaya teman-temannya bisa melihat, belajar dari sana. Oke. Kemudian untuk UTS tadi ya, yang sudah saya sampaikan di awal ya, tadi perhatikan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Ya, nanti kalau misalnya bingung atau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lewat grup. Begitu juga dengan materi minggu ke-7. Saya minta maaf tidak bisa menjelaskan secara langsung di kelas karena waktu kita ya. Jadi silakan nanti benar-benar harus dibaca. Ya, materi minggu ke-7 nanti saya akan unggah di GC, silakan dilihat, dibaca di sana. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup lain kita. Begitu ya. Ya, Catherine ada apa? Bu, punya saya Ya. artikel website itu pertama itu ada kayak HTTP-nya gitu, Bu. Terus saya hari ini saya cek lagi, Bu. HTTP-nya itu error tapi dia keluar kayak cuma tulisan, kan saya ngambil itu apa itu cyberbullying dan bagaimana menghentikannya. Sedangkan HTTP-nya itu nggak ada, Bu. Jadi gimana ya? Kayak Hilang. HTTP-nya error. Waduh. Coba di website yang lain juga tidak bisa. Atau mungkin cari sumber lain, Kathleen, kalau bisa. Nah, kalau error seperti itu, gimana? Itu, Bu. Jadi kayak misalnya HTTP-nya itu ada, Bu. Tapi pas kalau misalnya kita nyarinya langsung dari kayak kita copy paste-nya itu nggak ada. Gimana ya? Soalnya sebentar. Mungkin kamu tinggal dulu, kita diskusi setelah kelas ya. Kasihan teman-teman yang lain yang ada kelas setelah ini. Oh ya, Bu. Ya, gitu ya. Saya tutup dulu ya. Ya. Oke, teman-teman yang lain, terima kasih untuk kelas hari ini. Nanti silahkan cek di GC ya. Untuk materi minggu ke-7-nya ya, silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, tanya ke saya lewat diskusi di grup. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati teman-teman.